Kalau konflik pasti ada sih. Di dalam rumah tangga beda pendapat, ngurus anak bisa beda lagi. Menurut aku begini, menurut istriku begini, bisa juga bisa berantem. Tapi how to solve, bagaimana menyelesaikan masalah itu yang paling penting. Harus belajar, tetap pengampunan itu harus ada. Itu kuncinya ya. Kalau buat yang udah married gitu ya, buat aku pengampunan itu harus selalu tersedia. Kekurangannya, lu temperamental, lu lebih cepat, lebih lambat, disuruh ini cepat. Ya kita harus menerima itu, karena dari situ base-nya kasih, ya kita akhirnya bisa saling menerima. Halo semuanya, selamat datang kembali di Gilgal Podcast bersama dengan aku Revi. Dan hari ini kita mau ngobrol-ngobrol asik dan seru, kita mau belajar sama-sama. Dan aku percaya kalau kita fokus hari ini, kita mau sungguh-sungguh mendengarkan, kita akan mendapatkan banyak ilham baru yang nantinya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Ko Wawan, yang tentunya banyak di antara kita juga yang pasti udah tahu ya, suka denger lagunya, nyanyi lagunya. Ko Wawan, you're such a blessing for all of us. Thank you, puji Tuhan. Ko Wawan, hari ini aku pengen ngobrol-ngobrol soal hubungan, relationship. Alright. Saya aku lihat Ko Wawan kayaknya orangnya kan ceria, happy, punya gitu banyak ya? teman. Iya, aku ngeliat banyak teman kayaknya. Padahal saya nggak bisa berhubungan dengan banyak orang. Enggak juga. Enggak juga ya? Bercanda. Tapi ekstro atau intro sebenarnya? I don't know. Revi lihat aku gimana? Aku sih lihatnya ekstrovert ya. Aku Extra nggak ya. tahu. Padahal kalau di rumah lebih banyak diem ya. Oh seriusan? Dia merenung gitu ya. Bener? Iya, Oh enggak? iya. Tapi bener? Bener. Oh. Kelihatannya begitu ya. Heeh. Tapi bisa. Extrovert juga. Iya, tapi bagus sih emang kalau ketemu orang kan ya sebaiknya Yes. ekstro lah ya supaya bisa Betul. sama teman lebih asik Bisa gitu ya. ngobrol, bisa sharing. Tapi kayak sama teman atau keluarga gitu suka ribut konflik gitu juga gak sih kok? Ya suka lah ya. Suka ya, sering ya? Sering ya. Sering ya? Sering loh Rev. Heeh. Jadi kita ngebahas tentang itu ya, konflik. Nah, iya Hubungan. mungkin juga tuh kayak konflik gimana tuh kalau misalnya di dalam mungkin keluarga gitu kan? Ya keluarga. Keluarga baru berapa tahun berarti ya? Aku menikah di 2012. Jadi lumayan ya, Rev ya. Lumayan. Konflik, tapi ya bersyukur sih kalau konflik dengan istri. Awal-awal pernikahan ya pasti ada lah ya konflik. Namanya kita berhubungan pasti suka beda pendapat gitu ya. Belum lagi kan aku dilahirkan di keluarga yang punya basic seperti apa, misalnya istriku juga punya basic seperti apa. Jadi pasti konflik tidak terhindarkan. Tapi yang jadi poinnya, yang jadi kuncinya adalah bagaimana menyelesaikan konflik itu gitu. Jadi kalau kita base-nya apa dulu nih? Kalau base-nya memang kita udah komit, kita saling mengasihi satu dengan yang lain, ya udah kita tujuannya berarti nggak ada ribut sampai segimana, karena kan tujuannya kita adalah saling mengkoreksi. Kalau konflik pasti ada sih. Di dalam rumah tangga beda pendapat, ngurus anak bisa beda lagi, menurut aku begini, menurut istriku begini, bisa juga bisa berantem. Tapi how to solve, bagaimana menyelesaikan masalah itu yang paling penting. Nah kalau tips dari Ko Wawan gimana tuh? Biar nggak... Ya intinya pokoknya harus belajar, tetap pengampunan itu harus ada. Itu kuncinya ya. Kalau buat yang udah married gitu ya, buat aku pengampunan itu harus selalu tersedia. Semua boleh hilang, semua kadang-kala jengkel, jadi kadang-kala kasih aja, kadang-kala jadi sebel gitu kan ngeliat pasangan jujur ya. Tapi yang paling gak boleh hilang itu adalah pengampunan. Jadi tahu bahwa harus menyediakan terus stok pengampunan lebih banyak dan harus gak boleh kehabisan, itu aja. Jadi base-nya itu, jadi artinya apa sih ujung-ujungnya dari konflik ini? Biasanya kan hal-hal yang ngerebutin hal yang kecil justru Rev, kalau udah menikah. Oh ini tips ya, belum menikah. Oh iya belum kan, boleh. Justru kadang-kadang kita ribut bukan hal yang major, bukan hal yang prinsipal. Mungkin ada, itu bisa aja ada. Tapi justru lebih banyaknya bersinggungan dengan hal-hal yang kecil gitu. Ya tadi contohnya ngurus anak nih. Menurut aku, tadi sih udah kasih gini loh. Tadi lu kok kasihnya begini? Loh tadi kok kasihnya gini? Hal-hal yang kecil justru yang bisa memicu itu. Tapi bagaimana kita menyelesaikan itu yang paling penting. Jadi yang penting kita tahu, oke, dia salah, aku salah, oke, sorry. Oke, selalu ada pengampunan. Itu yang paling penting sih buat aku. Hal Jadi yang kalau simple. misalnya satu udah ngomong sorry, biasanya yang lain Kita harus memaafkan. Itu harus kita pegang. tapi berarti harus ada kerendahan hati juga kalau salah. Yes. Ngomong I'm sorry juga ya. Iya, awal-awal kayak gitu. Kok susah sih minta maaf gitu. Jadi kayak suka protes kan. Uh-uh. Itu dia yang salah, selalu menuntut
oke, you say sorry first gitu. Ah. Buat aku juga kayak gitu. Jadi bagaimana kita belajar untuk berkata kalau memang aku salah juga, oh ya udah aku salah. Jadi itu lebih cepat selesai dan lebih enak. Soalnya kan nggak enak ya kalau kita lagi ribut tinggal satu kamar satu rumah, nggak enak banget kan. Jadi harus coba diselesaikan secepatnya. Seperti itu. Sering terjadi kayak silent treatment gitu juga kok. Awal-awal sih jujur iya, dulu silent aja. Jadi kadang-kala aduh malas deh, ya udah deh gue diem aja. Kadang ada apa ya tadi aku salah ya. Kadang bisa pasangan kita nih. Iya sih. Jadi kayak gitu. Tapi bagaimana kalau kita udah mengenal kebenaran firman Tuhan nih. Contohnya menyelesaikan konflik itu apa sih ujungnya, ngapain kita ribut juga. Nah kalau udah tahu itu nggak ada manfaatnya, lebih baik sudahi secepatnya aja. Sebelum matahari terbenam gitu. Jadi kalau kita suka bercanda pegang, ya udah kita kalau ribut sampai matahari terbenam aja ya. Kalau misalnya kita masih belum selesai, besok kita lanjut lagi. Gitu ya. Biasanya udah nggak ada tenaga untuk besok kita lanjut lagi. Kayak gitu kita suka bercanda. Ya udah sebelum jam 6 kita udah selesaiin dulu nih. Biar cepat kelar gitu, biar enak. Kalau nggak tidur malas banget ya. Berbarengan. Terus juga anak bisa lihat kita masih berantem kayak gitu. Jadi ayolah coba untuk selalu memaafkan satu dengan yang lain. Seperti itu loh. Benar sih. Jadi sebuah hubungan yang sempurna atau baik sebenarnya bukan yang nggak pernah berantem tapi bisa menyelesaikan konflik dengan baik ya Ko. Yes, dan menerima ya pasangan kita, menerima komunitas kita, teman-teman kita. Kadang kan di grup juga kadang ya kayak dulu ya punya pengalaman teman-teman di band nih. Ya yang satu begini, yang satu slow, yang satu naik darahnya cepat. Nah itu kan kita harus tahu treatmentnya. Nah kalau kita memang berkomitmen tadi saya seperti bilang prinsipnya kan sama di dalam rumah tangga, di dalam misalnya kita berkomunitas, di dalam kita misalnya kalau aku basicnya band, ya kita harus terima dulu. Revi udah diajakin di grup kita, berarti saya harus tahu tuh kelebihannya Revi apa, kekurangannya. Oh lu temperamental, oh lu lebih cepat, lebih lambat, disuruh ini cepat. Ya kita harus menerima itu karena dari situ base-nya kasih, ya kita akhirnya bisa saling menerima. Itu yang paling penting sih sebenarnya. Nanti di kemudian hari pasti tuh ada konflik, ada masalah, ada perbedaan pendapat. Dari situ kita balik lagi ke root-nya. Kenapa hubungan kita ini ada? Kenapa band ini dibikin? Kenapa rumah tangga ini dibuat? Ya kita harus tahu base-nya apa. Karena kita saling senang, saling sayang. Ayo kita bikin sesuatu. Ayo kasarnya kita lagi jatuh cinta nih. Ayo bikin sesuatu kayak pacaran. You suka sama I suka sama you. Ayo kita bikin sesuatu. Nah sama ngeband juga kayak gitu konsepnya. Tapi di kemudian hari nanti bakal ada konflik. Ya kita harus balik lagi ke root-nya. Dasarnya kita membuat itu untuk apa? Dan balik itu dari situ kita bisa tahu untuk saling memahami, saling nerima dari situ. Jadi balik lagi ke dasar ya. Makanya purpose itu penting banget ya. Penting banget. Kalau hubungan aja misalnya cowok sama cewek pacaran tapi nggak ada purpose, kemungkinan percuma. Itunya bakal lebih. Iya. Tapi kalau kita memang ada purpose-nya, tahu mau ngapain, kita mau ngapain ke depannya, kita bakal lebih berhati-hati. Dan kita jadi komit ke situ. Tujuan akhirnya untuk apa? Kayak gitu loh. Kalau misalnya kawan pengalaman punya nggak misalnya anggota bandnya misalnya atau mungkin teman ya yang dulu sebenarnya akrab banget tapi sekarang ya udah dalam tanda kutip kayaknya udah nggak temenan gitu. Ada juga gara-gara kalau nggak dibilang nggak temenan mungkin sulit ya, tapi jadi nggak deket lagi gak mungkin deket lagi. Ya kan bener nggak Ref? Ya karena mungkin dari dulu kita satu sama-sama, perbedaan pendapat tuh kadang kala juga ada ya. Yang satu maunya ini, yang satu ini dari aransemen lagu ini maunya Diki di sini, bisa berantem tuh. Bisa juga tuh kalau mau belak-belakan ya. Belum lagi tema lagu ini, oh menurut saya ini bisa berantem tuh. Tapi bagaimana kita saling menerima satu dengan yang lain. Kalau ngalamin kemudian hari akhirnya juga memang pasti di kemudian hari itu kita punya keluarga masing-masing. Udah beda lagi tuh pandangannya. Udah beda lagi cara berpikirnya. Udah beda lagi prioritasnya. Nah, ini kita harus bisa tahu. Bisa ngertiin. Tapi begitu udah tahu bahwa oh ternyata memang udah beda ya. Ya kita mau nggak mau harus juga belajar untuk merilis, melepas. Karena dia punya tanggung jawab yang lain, dia punya prioritas yang lain. Ya kita harus berbesar hati juga. Sehingga konflik itu kita bisa redam, kita bisa tahu, kita bisa memahami lah gitu. Oh Revi udah beda ya, udah punya istri, punya anak, beda lagi tuh. Jadwal latihan udah nggak segampang dulu. Nah kita harus ngalamin itu dan memahami seperti hal-hal seperti itu. Oh, that's so good sih kok. Bener banget sih. Kita jadi harus memahami ya. Itu yang orang suka lupa ya. Iya, betul. Orang cuma mikirnya what I want, tapi lupa ya kehidupan orang lain. Dan kalau kita nuntut, akhirnya kita berantem kan. Nuntut dan akhirnya memang udah nggak bisa lagi. Jadi situ juga kita belajar ya
mengatasi konflik ini memang ribet banget lah ya. Ngurusin band juga sama, berbeda pendapat, berbeda pandangan, berbeda prioritas. Nah, kita harus juga siap tuh. Satu kali orang tuh datang dan pergi. Iya dong. Kayak misalnya dia udah nggak sama-sama lagi di kita, ya harus kita tetap bisa temenan lah, kayak tadi Revi bilang, tapi udah berbeda aja, udah nggak sedekat dulu. Ya kita juga harus bisa menerima hal-hal seperti itu sih, untuk meminimize konflik itu. Jadi makanya tadi Kowan juga menurut aku bagus banget yang Kowan bilang, kita harus mengenal masing-masing orang tuh berbeda, ada yang temperamen, ada yang lamban, segala macam. Mungkin itu yang seringkali orang-orang juga lupa ya. Mereka pikir cara treat orang semuanya sama persis gitu ya. Wah, itu bisa tambah berantem ya. ya. Bisa ya, Nggak bisa. makanya beda-beda ya. Betul, cara ngomong ke orang ini kayaknya bisa straightforward there. Ada yang ke orang tua tuh bisa, oh iya harus pakai intro dulu, kasih intro ya. kiasan-kiasan dulu. Oh gitu ya. Ada yang harus disindir-sindir dulu, kayak gitu kan. Iya. Makin pinter kita bisa bukan mentreat sih, namanya apa ya? Kita bisa menghandle orang itu makin kita pintar berhubungan, karena kita berarti meminimize konflik dengan Revi. Misalnya karena Revi orang ini berarti aku treatnya gini, sama dia mungkin lebih ini kayak gitu. Jadi jangan memaksakan, oh gue stylenya begini sih, oh gue ya kok kayak gitu nggak enak dong, kan seakan-akan semua orang memaklumi. You kan harus gue memang ngomongnya keras, gue memang begini. Ya nggak bisa gitu juga, kita harus bisa beradaptasi dengan yang lain kayak gitu. Kalau Kowan pernah nggak ketemu orang yang ribet banget lah, nyebelin banget, cuman mau nggak mau kita harus satu tim gitu sama nih orang gitu. Oh ya dulu ya pernah lah. Terus gimana? What do you do kalau misalnya gitu? Ya dulu juga aku kan misalnya lumayan adat keras. Ya lu jangan gitu lah, gue langsung hajar juga tuh Rev. Akhirnya mental. Oh mental ya. Ya jangan, berarti dari situ belajar. Oh oke. Berarti kalau sama ini mungkin ajak ngobrol, ngajak ngopi dulu, ngajak ketemu dulu, makan dulu, baru kasih tahu kayaknya tadi lu gini-gini. Ya mungkin dengan bertambahnya umur juga itu juga menambah kita punya kapasitas terus kita bisa bersabar lebih jauh lagi loh Rev. Kalau dulu darah muda kan beda ya Rev ya. Ya dari situ kita ya belajar lah mengendalikan, menghandle people, gimana orangnya begini, jadi kita harus tahu juga. Kayak aku jadi keinget sama Tuhan Yesus juga ya. Tuhan Yesus kan handle orang banyak. Aduh, begitu sabarnya ya. Iya, kayak aku keinget kayak kita ya. Iya, kayak kita yang nyebelin. Betul. Ya aku jadi keinget kayak Zakheus aja ya, waktu itu mungkin orang-orang kan anggap dia wah pemungut cukai segala macam, dijauhin berdosa. orang. Iya. Tapi Tuhan Yesus malah bisa treat dia dengan tepat. Zakheusnya malah berubah ya jadi dan orang bisa yang dimenangkan kan. Iya, betul. Ya mungkin Kowan pernah punya pengalaman juga nggak, orang yang mungkin pas Kowan awal ketemu nih nyebelin atau gimana, tapi habis itu Kowan mungkin baik sama gimana, dianya malah bisa jadi better juga. Pernah punya pengalaman gitu ya? Iya punya sih, ada beberapa yang kadang bisa kok lu bisa sih sama si A tuh temenan, padahal dia ribet banget ya, dia rese banget loh, dia mean banget, bilang ke gue enggak sih, biasa aja. Tapi bukan aku kan kok ya? Bukan. Nah tapi dari situ belajar, berarti gimana kitanya juga, bagaimana kita bisa menghandle, bagaimana bukannya mentolerir, bukan sih ya, tapi bagaimana menghandle orang begini, ya udah kita arahinnya begini gitu ya. Oke, menerimanya sejauh apa. Banyak sih, ada yang ribut, ada yang minta curhat terus, kan ada kayak gitu kan. Bagaimana kita dengerin dulu baru kasih masukan kayak gitu. Ya itu namanya teknik itu ya. Menghandle orang-orang. Ada pernah belajar? Ya enggak, belajar dari pengalaman bro. Pengalaman hidup ya. Iya sih, pengalaman tuh guru yang baik juga ya. Pengalaman itu penting banget. Berarti Kowan kan ini udah banyak pengalaman juga nih, mungkin di bandnya, di pernikahan, mungkin ya sama teman-teman kayak gitu. Kalau menurut Kowawan ya, di dalam hubungan itu yang namanya kasih itu seberapa penting sih kok? Penting banget itu basicnya ya, kasih dan penerimaan. Ya kita nerima dulu, kalau nggak nerima kan kita malas juga. Di tim atau di band gitu ya, kita terima dulu, baru setelah itu kita bisa mengkoreksi dengan kasih juga. Kadang-kala kan kita memang walaupun kita melakukan hal itu dengan kasih, ada juga orang yang tersinggung kan. Misalnya orang itu ada di tim, dia kok demen bohong ya, dia demen misalnya telat. Nah itu kan kasih taunya susah dong, kok dia lambat banget ya. Nah itu kan pelan-pelan harus tekniknya gimana nih, apa dideketin dulu, dikasih tahu, atau lebih early kasih taunya. Nah itu harus benar-benar basicnya adalah kasih. Kedua, memahami dia, basicnya apa aja, berarti kasih tahu pelan-pelan. Banyak sih teman-teman juga yang akhirnya berubah ke arah yang lebih baik. Ya bukan berarti saya juga lebih baik dari mereka. Saya juga
mungkin juga belajar. Ya. Oh, misalnya saya juga, oh dulu sering telat. Oh, gimana caranya nih nggak cepat telat nih? Oh, berarti aku harus lebih early nih bangunnya. Atau oh lebih cepat-cepat nih persiapannya kayak gitu. Jadi saling menghargai lah. Basicnya jadi selain kasih pemahaman juga saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Itu penting juga. Banyak orang yang nanya juga kan gue. Banyak orang yang nanya kayak gini. Oke, kan kita harus mengasihi nih. Tapi gimana kalau misalnya nih orang nih udah dikasihi tapi nih orang nih kayak manfaatin gitu loh. Nih orang anggapannya datang ke kita, ya kita udah tahu nih dia tuh bukan karena pengen punya hubungan baik sama kita tapi pengen manfaatin kita. Apakah kita harus terus mengasihi dia atau gimana kok? Kalau Alkitab sih bilangnya harus terus mengasihi ya. Gimana tuh jadi? Ya, tapi kita juga artinya gini loh. Kita juga bisa besi menajamkan besi loh. Iya. Ref. Artinya kita juga memberikan pelajaran kan, sahabat yang baik, teman yang baik juga bisa mengkoreksi, bisa memberikan masukan yang baik. Kalau dari orang tertentu di situ misalnya ada kelemahan yang kurang baik, kita harus kasih tahu juga, lu kayaknya jangan telat terus dong, ayo dong, karena kasihan juga, jangan-jangan di keluarganya atau di komunitasnya dia nggak ada yang ngasih tahu dia harus seperti apa. Ada yang seperti itu loh, bro. Aku ketemu banyak orang, ketemu banyak tim, ada yang seperti itu. Oh dia jangan deh Wan, jangan dipakai, kenapa? Oh dia selalu telat. Lah, harusnya jangan dicap dulu sebagai dia suka telat dulu. Kita lihat dulu, betul. Di awal jadi aku kasih tahu tuh sebelum kerja nih kalau dia datang, oh kalau di saya jam segini harus datang, jam segini udah harus rapi. Dari situ kita kasih tahu, ternyata enggak, itu dia bisa kalau di tim kita. Oh ternyata memang basicnya, nah itu macam-macam. Ada yang menjadi keputusan dia, kalau udah jadi keputusan dia berarti kita harus koreksi. Tapi ada juga yang menjadi kebiasaan dia, kita nggak tahu, dia tuh nggak ada yang ngasih tahu, dipikirnya santai-santai aja, enggak. Kita harus ada rule-nya, harus ada peraturan. At least itu menjagai satu dengan yang lain, dan itu juga mendidik dia, kan kasihan kan Ref, bahwa dia nggak tahu bahwa yang dia lakukan itu salah misalnya. Jadi kita kasih tahu dulu bahwa ini ada rule, ada A, B, C, dari situ kita lihat dulu. Seperti itu. Jadi ada kesempatan gitu. Bener sih, dalam hubungan kadang-kadang orang nggak melakukan apa yang kita harapin karena mereka belum tahu aja ya. Harus kita kasih tahu justru. Kayak tadi yang Revi bilang tadi, oh jangan-jangan dia memanfaatkan. Aku juga berasa kadang-kala dia memanfaatkan, tapi biar nggak apa-apa. Apa yang aku kasih menurut aku rela. Aku kasih sampai time limit. Aku kasih waktu. Oh udah berapa lama dia mulai aku ajarin. Jangan deh, kalau bisa kamu gini. Ayo dong kamu juga bisa share gitu. Tiap kali misalnya misalnya kita pergi rame-rame nih, soal yang bayar siapa. Nah kita juga harus kasih pelajaran nih, sekali-kali dia yang ini. Ada tanggung jawab juga Ref. Kadang-kala kan mungkin salah kita juga, kita nggak memberikan porsi ke mereka. Untuk mereka juga bisa share. Seperti itu. Jadi sebenarnya sayang sama orang itu nggak selalu menerima kekurangannya, tapi justru kita mau kasih nasihat supaya kekurangannya bisa berubah ya. Dan memberikan tanggung jawab buat orang itu. Untuk juga bisa melakukan. Tanggung jawab ya. Yes, untuk belajar. Betul. Gitu ya. Oke. Itu penting di dalam hubungan. Kenapa penting tuh? Ya penting karena kalau enggak dia nggak ngerasa juga memiliki. Dia selalu menggantungkan misalnya sama saya atau sama orang itu. Biar aja dia yang ngurusin konsumsi. Biar aja. Ya enggak, kita harus belajar juga untuk share segala sesuatu. Dari situ biasanya orang apa yang mengeluarkan dari dirinya kan berarti dia akan appreciate. Betul. Akan menghargai apa yang dia keluarkan. Dia udah investasi yang That's right. Wow, that's good sih kok. Banyak orang mungkin nggak realize itu juga sih. Makanya kan dalam hubungan kadang-kadang cowok dan cewek, misalnya cowoknya yang itu terus, anggapannya ceweknya jadi memanfaatkan juga ada ya kadang-kadang. Mungkin cowoknya punya tujuan yang baik, dia punya segalanya, dan buat dia mungkin nggak ada masalah mengeluarkan sesuatu. Tapi ternyata buat cewek itu juga akhirnya malah jadi mengharapkan terus, tapi nggak pernah timbal balik gitu. Nah, itu juga nggak baik, nggak sehat di dalam hubungan kayak gitu. Makanya harus balance ya. Jadi ya. Balance. Kalau misalnya berarti kita udah punya pasangan nih atau anggota tim yang udah terlanjur nih, kok misalnya sama ini ternyata ya kita belum ngerti nih sama ini, ya kita invest terus tapi orang ini ya dimanja terus, kira-kira masih bisa nggak ya berubah kok? Nah itu dia, jadi lebih berat kan, lebih kasihan, ya? lebih lama. Jadi kayak misalnya aku punya anak, aku juga harus tega untuk ayo Al, bawa cucian ke sana, ayo bawa, karena supaya mengajarkan dia tanggung jawab juga. Nggak bisa cuman ini Dedi udah kasih nih, terus aja dikasih terus disuapin, kan nggak mungkin. Dia harus juga jalan dari sofa, jalan dari tempat duduk, ambil makanan di sini. Harus tega untuk kayak gitu, memberikan tanggung jawab dari kecil, karena dari situ dia nanti belajar lebih appreciate. Jadi nggak tiap kali kita kasih terus, tapi dia juga harus kasih ke kita. Apa sih? Walaupun nggak kasih uang, kasih apa, tapi misalnya dia melakukan hal yang kewajibannya dengan usia dia apa? Bawain makanan atau apa? Bawa ke tempat cuci piring ya? Iya, seperti itu. Jadi hal-hal yang simple sih, tapi di dalam hubungan itu perlu take and give. Artinya tahu, betul, memberikan masukan, bukan cuma masalah kasih barang, bukan, tapi juga memberi satu dengan yang lain, kayak gitu loh.
Itu bagus banget ya teman-teman. Jadi teman-teman mau kalian punya tim di pekerjaan, di gereja, love relationship juga, jangan lupa ya kita harus mengerti bagaimana membangun hubungan dan lebih baik. Konflik bakal ada. Tapi hari ini kita belajar juga dari sharing sama Ko Wawan, bagaimana yang penting adalah cara mengatasi konfliknya. Kita harus bisa mengampuni dan juga bisa kasih nasihat yang baik. Itu bagian dari kasih ya? Yes, bener. Itu adalah bagian dari kasih. Kalau kita mengasihi, jangan kita biarin aja kok hidupnya kurang tepat ya Ko ya. Betul. Justru kita kasih masukan supaya pasangan kita, tim kita juga bisa semakin better juga. Kak Wawan, ada satu pesan terakhir mungkin buat teman-teman kita hari ini? Ya pokoknya teruslah belajar dan teruslah membina hubungan dengan baik, dengan sehat. Ya, dengan dasar kasih, selalu menerima, mengampuni dan juga untuk tidak sungkan atau memberikan masukan. Tidak ragu-ragu memberikan masukan, karena kalau kasih itu justru harus ditunjukkan juga dengan kita memberikan masukan nasihat gitu. Buat orang-orang yang kita kasihi, supaya mereka bisa tahu kelemahannya dan bisa mereka lebih baik lagi, makin hari makin baik kayak gitu. Maka itu teman-teman jangan lupa ya, hubungan itu penting. Kita sebagai manusia, makhluk sosial, butuh satu sama lain. Dan hubungan yang baik semuanya dimulai dari komunikasi yang baik. Kita bisa komunikasi yang baik kalau kita belajar dari sumbernya, yaitu Tuhan kita lewat firman Tuhan. Oke, jangan lupa teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, langsung subscribe aja, nyalakan tombol loncengnya. Nanti kalau ada konten-konten baru, jangan lupa diikutin ya. Jangan lupa like dan share juga, sehingga teman dan keluarga banyak yang bisa lebih lagi diberkati juga. Oke, itu aja buat hari ini dan see you next time pada konten-konten kita yang selanjutnya. God bless you and see you next time. Bye-bye.